Om Swastiastu. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai Pancasrada. Sebelum Ibu lanjut ke materi, marilah kita sembahyang dulu dengan mantra Puja Trisandi. Om Narayana Wedam Sarum Yadbutam Yastyabhavyam Neskalanku Niranjana Aruya kalpu nirakyata sudadewiku Narayanu Naduyatyu Astyaka Om Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaruparanya kita angkara Mamuja Sarupapidya Alaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa Dosa Permadat kesamam Om Santi Santi Santi
Nah, anak-anak, Ibu lanjutkan kembali mengenai pembelajaran Pancasrada. Nah, pada pertemuan kita yang sebelumnya, Ibu mengajarkan kalian mengenai pengertian Pancasrada dan Trikerangka Agama Hindu, beserta bagian-bagian dari Pancasrada dan pengertiannya. Oh iya, lalu apa saja itu pengertian dari Pancasrada dan bagian-bagiannya, Bu? Saya tidak ingat. Nah, baiklah. Sekarang Ibu akan ulangi lagi untuk mengingatkan kalian pembelajaran yang sebelumnya. Nah, di dalam agama Hindu kita mengenal yang namanya Trikerangka Agama Hindu yang terdiri dari tatwa, susila, dan upacara. Ya, dan Pancasrada itu masuk ke dalam tatwa. Nah, Pancasrada itu artinya 5 keyakinan yang ada di dalam agama Hindu, ya, yang terdiri dari Widi Tatwa, Atma Tatwa, Karma Pala Tatwa, Punarbawa Tatwa, dan Moksa Tatwa. Nah, Pancasrada adalah bagian dari tatwa, yakni filsafat, yang terdiri dari percaya akan adanya Brahman yang dikenal dengan Widi Tatwa, percaya akan adanya Atman yang dikenal dengan Atma Tatwa, percaya akan adanya Karma Pala yang artinya Karma Pala Tatwa, percaya akan adanya Punarbawa yang artinya Punarbawa Tatwa, dan percaya akan adanya Moksa yang dikenal dengan Moksa Tatwa. Nah, Widi Tatwa atau percaya dengan adanya ide Sang Hyang Widi Wasi. Nah, tolong kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini adalah gambar pura, yakni tempat suci bagi umat beragama Hindu, di mana di dalam pura umat beragama Hindu melakukan hubungan dengan ide Sang Hyang Widi Wasi. Puji syukur kehadapan ide Sang Hyang Widi Wasi atas apa yang dianugerahkan olehnya kepada kita. Nah, itu membuktikan bahwa agama Hindu percaya akan adanya ide Sang Hyang Widi Wasi. Widi Tatwa adalah filsafat ketuhanan yang mempelajari secara mendalam tentang Tuhan yang Maha Esa atau Sang Hyang Widi dengan berbagai manifestasinya. Weda mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Esa atau tunggal adanya, namun ia meliputi segalanya dan memiliki banyak Weda. Hal ini diterangkan di dalam kitab Rigveda yang disebutkan Ekam Sabipra Bahuda Vedantyagnim Yaman Metariswanam Ahu, yang artinya satu itu Tuhan. Orang bijaksana menyebut dengan banyak nama seperti Agni, Yama, Mata Riswan. Ya, Sang Hyang Widi beliau maha kuasa sebagai pencipta, pemelihara, dan pemeralina segala yang ada di alam semesta ini. Nah, Sang Hyang Widi adalah asal mula dan kembalinya segala yang ada di alam semesta ini. Maka ia disebut dengan Sang Hyang Sangkan Paraning Numadi. Nah, agama Hindu percaya akan adanya ide Sang Hyang Widi Wasi. Pastilah timbul di pikiran kalian. Lalu, bagaimana caraku untuk mengetahui kalau ide Sang Hyang Widi Wasi itu memang sungguh-sungguh ada? Baik, Ibu akan menerangkan bagaimana caranya untuk kita mengetahui bahwa ide Sang Hyang Widi Wasi itu memang ada di sekitar kita. Nah, di dalam agama Hindu itu diajarkan mengenai tripramana. Ya, di mana tripramana adalah 3 jalan untuk mengetahui kebenaran
yakni agama Pramana atau sering disebut dengan Sabda Pramana. Nah, yang kedua adalah Anumana Pramana. Yang ketiga adalah Pratyaksa Pramana. Nah, agama Pramana atau Sabda Pramana, seorang dapat meyakini adanya Sang Hyang Widiwasa itu melalui kesaksian yang disampaikan dalam kitab suci Weda. Nah, agama Pramana juga mengajarkan seseorang meyakini adanya Tuhan dengan mendengarkan cerita-cerita yang disampaikan oleh orang-orang suci yang dipercaya melalui penglihatan batinnya. Nah, semua itu hendaklah dipercayai tanpa adanya keraguan lagi. Sedangkan Anumana Pramana yakni kita mengetahui keberadaan ide Sang Hyang Widiwasa melalui analisa yang logis dan sistematis. Nah, sedangkan Pratyaksa Pramana yakni seseorang akan dapat meyakini Tuhan dengan merasakan dan mengalami secara langsung. Hal ini biasanya dijalani oleh para resi dan mahayogin di mana dia sudah sempurna batinnya. Nah, selanjutnya mengenai Atma Tattva, yakni kepercayaan agama Hindu tentang adanya Atma. Nah, kata Atma berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti jiwa atau roh. Atma adalah percikan kecil dari Paramatma. Nah, kalian perhatikan gambar ini. Di sini terlihat ada binatang sedang berkumpul mencari makan. Nah, binatang-binatang ini bisa bersuara, bergerak, bernafas, mencari makan, berkembang biak itu karena adanya Atma. Atma lah yang membuat mereka hidup. Nah, bayangkan jika Atma itu tidak ada, maka dia akan mati, kemudian membusuk karena Atma telah meninggalkan tubuh. Nah, Atma pada tumbuh-tumbuhan disebut stawana, sedangkan Atma pada binatang disebut dengan jenggama, dan Atma pada manusia itu disebut dengan jiwatma. Nah, lihat gambar ini, di mana Atma telah meninggalkan tubuhnya, sehingga tubuh itu akan mati dan membusuk. Nah, lihat gambar di sini, ini ada seorang wanita cantik dan nenek-nenek. Nah, tubuh itu tidak kekal, ya. Tubuh itu mengalami perubahan, ada dari bayi menjadi anak kecil, kemudian remaja, ibu-ibu, dan menjadi nenek-nenek. Sedangkan Atma itu abadi, Atma itu kekal, dia tidak mengalami perubahan. Setelah jiwa ini mati, setelah tubuh ini rusak, membusuk, maka Atma akan mencari tubuh yang lainnya. Nah, setelah Atma mengalami kelahiran, pastilah dia akan meninggalkan tubuh. Tubuh yang telah ditinggalkan, maka Atma akan mengalami kelahiran kembali. Ya. Sehingga kita adalah bagian dari Tuhan. Tumbuh-tumbuhan, binatang, hewan adalah bagian dari Tuhan karena adanya Atma di dalam diri kita. Nah, adapun sifat-sifat Atma itu adalah sebagai berikut. Nah, Atma tidak akan mati walaupun manusia telah mati, karena Atma pada hakikatnya adalah sempurna.
Adapun sifat-sifat Atma sesuai dengan yang disebutkan dalam Bhagavad Gita adalah sebagai berikut. Atma tidak terlukai oleh senjata disebut dengan Achodya. Sifat Atma tidak terbakar oleh api disebut dengan Adahya. Sifat Atma tak terkeringkan oleh angin disebut dengan Akledya. Sifat Atma tidak terbasahkan oleh air itu disebut dengan Acesya. Sifat Atma yang abadi itu disebut dengan Nitya. Nah, sifat Atma yang berada di mana-mana disebut dengan Sarwagata. Sifat Atma yang tidak berpindah-pindah disebut dengan Setanu. Sifat Atma yang tidak bergerak itu disebut dengan Acala. Sifat Atma yang selalu sama disebut dengan Sanatana. Sifat Atma yang tak dilahirkan disebut dengan Avyakta. Sifat Atma yang tidak terpikirkan disebut dengan Acintya. Dan sifat Atma yang tidak berubah sempurna, tidak laki-laki ataupun perempuan, itu disebut dengan Avekara. Nah, demikianlah ke-12 sifat dari Atma. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai karma pala tattva, yakni serada yang ketiga. Artinya kita percaya dan yakin akan adanya karma pala. Ya, karma itu artinya perbuatan, sedangkan pala itu artinya buah atau hasil. Jadi karma pala itu artinya hasil dari perbuatan kita. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini terlihat seorang anak yang cacat fisik. Nah, hal ini disebabkan karena karma pala. Jika kalian ceroboh, bisa kalian terjatuh. Nah, karena terjatuh, akhirnya kaki kalian bisa terluka. Nah, semua ini karena adanya hasil dari perbuatan kita. Ya. Nah, kemudian gambar berikutnya, seorang anak yang berkumpul dengan keluarganya. Ya. Nah, seorang anak yang berkumpul dengan keluarganya, dia makan bersama, hidup rukun dan bahagia. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya karma pala. Jika kalian di dalam keluarga saling tolong-menolong, membantu keluarga kalian, menghormati orang tua, saling menghargai, maka pastilah kehidupan yang rukun dan bahagia di dalam keluarga kalian akan bisa terwujud. Lain halnya apabila kalian sering bertengkar dengan saudara, tidak menghormati orang tua, tidak mendengarkan nasihat orang tua, tentunya di dalam keluarga itu tidak akan rukun, tidak akan bahagia. Nah, semua itu tidak terlepas dari adanya karma pala. Nah, lihatlah gambar berikut ini. Nah, di sini terlihat seorang laki-laki yang sedang mengemis. Nah, apabila kalian malas, tidak mau belajar, tidak mau membantu orang tua, nah, pastilah kalian akan susah untuk mencari pekerjaan nantinya. Kalian akan menjadi bodoh karena tidak mau belajar, tidak mendengarkan nasihat orang tua. Maka apa yang kalian cita-citakan tidak akan tercapai. Tidak menghormati guru pun demikian. Apa yang kalian cita-citakan tidak akan tercapai. Sehingga bagaimana kalian akan bisa sukses? Ya, jadi kalian sebagai seorang siswa, kalian jalani kewajiban kalian dengan belajar. Kalian sebagai seorang anak, hormatilah orang tua, dengarkanlah nasihat dari orang tua. Nah, dengan demikian nantinya kalian pastilah akan menjadi seorang anak yang sukses, mendapatkan pekerjaan apa yang kalian cita-citakan. Nah, semua itu tidak terlepas dari adanya hukum karma pala. Nah, gambar selanjutnya, di sini terlihat Presiden Soekarno yang sedang dikerumuni oleh rakyatnya. Ya. Nah, hal ini juga tidak terlepas dari adanya hukum karma pala.
di mana Presiden Soekarno dulunya adalah seorang anak yang rajin, ulet, dia pintar, dan dia juga mencintai rakyatnya. Nah, hal itulah yang menyebabkan rakyat memilihnya untuk menjadi presiden karena dia pintar, dia bijaksana. Nah, semua rakyatnya mencintai dia. Semua ini tidak lepas dari adanya hukum karma pala. Jadi, lakukanlah kewajiban kalian. Jadilah kalian anak yang rajin, belajar dan hormat kepada orang tua ataupun guru ataupun pemerintah, ya. Nah, selanjutnya adalah kita membahas mengenai jenis-jenis dari karma pala itu. Ini terdapat sancita karma pala yang artinya hasil perbuatan kita dalam kehidupan yang terdahulu belum habis dinikmati dan merupakan benih yang menentukan kehidupan kita yang sekarang. Prarabdha karma pala adalah akibat dari perbuatan kita sekarang langsung dinikmati tanpa ada sisanya. Ini sering disebut dengan karma pala cicih, ya. Saat kita berbuat, saat itu pula kita mendapatkan hasil dari perbuatan kita. Nah, selanjutnya adalah kriya mana karma pala, yang artinya adalah hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saat berbuat sehingga harus diterima pada kehidupan yang berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai punarbawa takwa. Nah, punarbawa takwa adalah serada yang keempat, yakni percaya dan yakin akan adanya punarbawa. Ya, punar artinya kembali, bawa artinya kelahiran. Ya, jadi punarbawa artinya kelahiran kembali. Lihatlah gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini terlihat roh-roh yang berdosa sedang dihukum di neraka, ya. Nah, jika nantinya roh-roh ini lahir, maka dia dikenal dengan neraka sita atau kelahiran dari neraka. Nah, roh-roh ini mengalami kelahiran kembali karena bekas-bekas dari perbuatannya yang melekat pada atmanya sehingga dia dilahirkan kembali. Nah, lihatlah gambar berikut ini, seorang ibu-ibu yang sedang mengandung. Nah, demikianlah proses reinkarnasi itu terjadi. Seperti berikut ini gambar ini, seorang anak yang cacat. Ya. Nah, di mana ciri dari kelahiran dari neraka itu adalah dia fisiknya cacat, rupanya jelek, dia lahir di keluarga yang miskin, dan sifat-sifatnya itu dia pemarah, egois, serakah, dan sering membuat orang lain tidak enak. Dan ada pun seorang gadis yang cantik. Semua itu biasanya ciri-ciri dari kelahiran dari surga. Nah, ada dua jalan. Kalian mau memilih yang mana? Memilih lahir di surga atau lahir di neraka? Dan kalian ingin di surga, maka banyak-banyaklah kalian berbuat baik, berbuat dharma. Sebarkanlah dharma pada orang lain. Nah, selanjutnya yakni moksa takwa, percaya akan adanya moksa. Karena moksa adalah tujuan dari agama Hindu. Nah, seperti gambar berikut ini. Tujuan daripada agama Hindu adalah mokta atam jagadita yaca iti dharma. Nah, tujuan agama atau dharma adalah moksa atam, mencapai moksa, menunggal dengan ide Sang Hyang Widiwasi, dan mencapai jagat dita, yakni
kebahagiaan hidup. Apabila kalian ingin mencapai moksa, tentunya jalan yang kalian lalui adalah jalan yang berliku dan penuh rintangan. Banyak terdapat godaan. Apabila kalian ingin bersatu dengan ide Sang Yang Widiwasi, jalanilah jalan ini dengan jalan Dharma, dilandasi dengan ajaran agama. Nah, lihat pada gambar ini, ya. Nah, agama Hindu sudah menentukan tujuannya, yakni bukan surga, melainkan bersatu dengan ide Sang Yang Widiwasi. Ya, kembalinya Jiwatman kepada Paramatma. Kalian sudah mengetahui siapakah diri kalian. Kalian berasal dari Atma, di mana Atma adalah bagian dari ide Sang Yang Widiwasi. Lalu, kenapa kalian menjalani hidup kalian dengan menderita? Kalian dilahirkan dengan wajah yang berbeda. Nah, semua itu tidak terlepas dari adanya karma pala yang membedakan kalian dengan yang lainnya. Baik itu dalam rezeki, keadaan fisik kalian, dan nasib kalian. Itu karena hasil dari perbuatan kalian sendiri. Nah, setelah mengetahui itu, lalu untuk apa saya dilahirkan? Untuk apa saya hidup? Apa tujuan saya? Agama sudah memberikan pandangan kalian bahwa tujuan yang sebenarnya adalah kembali kepada Paramatma. Kalian berasal dari ide Sang Yang Widiwasi, dan nantinya kalian juga akan kembali pada ide Sang Yang Widiwasi. Sehingga jalanilah hidup ini dengan Dharma, di mana kitab suci Weda dipakai sebagai tuntunan untuk setiap perbuatan kalian. Yontah suku Nataras Mas Tata Antar Jyotir Evayah Sayogi Brahmaniswanam Brahma Buto Digacati. Nah, tersebut terdapat di dalam Bhagavad Gita 24. Nah, untuk mencapai moksa itu di dalam agama Hindu disebutkan yakni catur marga atau catur yoga. 4 jalan untuk menuju bersatu dengan ide Sang Yang Widiwasi, yakni Bhakti Marga. Bhakti Marga yaitu cara atau jalan untuk menghubungkan diri kepada Tuhan beserta manifestasinya dengan cara sujud bakti, menyucikan pikiran, mengagungkan kebesarannya, dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Nah, seseorang yang menempuh jalan Bhakti Marga, dia melakukan sujud kebakti kepada Tuhan atas dasar kecintaan yang suci murni serta tulus ikhlas. Segala tingkah lakunya akan menunjukkan sikap cinta kasih dan kasih sayang kepada semua makhluk, terlebih lagi terhadap sesama manusia. Kemudian jalan Karma Yoga Marga. Nah, dalam Karma Marga ini adalah jalan untuk mencapai persatuan dengan Tuhan. Dengan jalan ditekankan pada pengabdian yang berwujud kerja tanpa pamrih untuk kepentingan diri sendiri. Nah, seseorang yang bekerja tanpa terikat oleh hasilnya akan mendapatkan kesempurnaan. Bila mana seseorang terikat oleh hasil kerjanya, nah dia bekerja hanya untuk kemasyhuran, kemewahan yang dapat menimbulkan kesombongan dan keangkuhan. Seorang seperti itu tidak akan mencapai kesempurnaan. Selanjutnya adalah jalan Jnana Marga.
Janana marga yaitu cara atau jalan untuk mencapai persatuan dengan Tuhan berdasarkan atas pengetahuan atau kebijaksanaan, terutama mengenai kebenaran dan pembebasan diri dari ikatan-ikatan keduniawian. Dengan pengetahuan dan kebijaksanaan, mereka akan mencapai dharma yang dapat memberikan kebahagiaan lahir dan batin dalam kehidupannya yang sekarang, di akhirat, dan di dalam penjelmaannya yang akan datang. Selanjutnya adalah jalan Raja Marga. Raja Marga yaitu jalan untuk mencapai persatuan dengan Tuhan dengan cara pengendalian pikiran dan konsentrasi melalui latihan-latihan yang teratur dan berkelanjutan. Nah, mengendalikan pikiran amatlah sulit karena pikiran tidak mengenal jarak, geraknya amat cepat, lebih cepat dari angin. Maka yang cara terbaik untuk mengendalikan pikiran adalah dengan cara konsentrasi pemusatan pikiran melalui latihan terus-menerus. Nah, demikian pembelajaran dari Ibu. Untuk akhir kata, Ibu haturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Nah, ingat ya untuk subscribe video pembelajaran Ibu kali ini. Terima kasih.